Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku. Saat ini kita belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sabat pelajaran 3, Injil yang Kekal. Tepatnya pada tanggal 9 April 2023 dengan judul pelajaran kita, Kitab Pengharapan yang Dipenuhi Kasih Karunia. Ketika kebanyakan orang berpikir mengenai kitab terakhir dari kitab suci, yaitu kitab Wahyu, mereka tidak berpikir mengenai kasih karunia. Ketika mereka melihat pekabaran Tuhan di zaman akhir, pikiran mereka sendiri sering sekali langsung beralih kepada gambaran binatang buas, tentunya binatang yang menakutkan. Kita harus mengetahui bahwa simbol-simbol mistik dan gambar-gambar aneh itu selalu terpikir bagi orang-orang pembacanya yang ada di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu meyakinkan banyak orang dan membuat mereka merasa takut, di mana semestinya hal ini tidak terjadi karena sudah tentu kitab Wahyu berisi kasih karunia dan dipenuhi pengharapan. Artinya, bahkan di tengah-tengah adanya gambaran binatang buas yang menakutkan dan peringatan penganiayaan dan masa-masa sulit di depan, Tuhan masih memberi kita alasan untuk bersukacita dalam keselamatannya. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, bila kita baca dalam kitab Wahyu 1 ayat 1-3, demikian juga Wahyu pasal 14 ayat 6, kita dapat melihat bahwa ayat-ayat ini bersama-sama memberitakan kepada kita mengenai tidak hanya kitab Wahyu, tetapi juga tentang Injil yang kekal. Kita boleh membacanya. Kemudian, kitab Wahyu adalah tentang Yesus, bukan saja mengenai simbol-simbol yang menakutkan, tetapi kitab Wahyu juga adalah tentang Yesus. Itu adalah pekabarannya kepada umatnya dan secara khusus berlaku bagi gerejanya di zaman akhir. Itu adalah satu pekabaran yang penuh dengan kasih karunia dari hadapan akhir zaman kita. Di sepanjang kitab Wahyu, Kristus digambarkan sebagai anak domba yang disembelih. Siapa itu anak domba yang disembelih? Ya, pelajaran yang lalu kita sudah temukan adalah Yesus Kristus. Dan sebuah berkat dijanjikan kepada mereka yang membaca. Bukan saja membaca, tapi mendengarkan. Tidak saja membaca dan mendengarkan, tapi bagi mereka yang menuruti kebenaran-kebenaran yang diungkapkan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Menurut Wahyu 1 ayat 5 dan 6, Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Dalam Kristus kita diampuni. Jadi kasih karunia mengampuni masa lalu kita, memberdayakan masa kini, dan memberikan harapan bagi masa depan kita semuanya. Artinya apa? Artinya di dalam Kristus kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa, dan suatu hari nanti kita akan dibebaskan dari hadirat dosa. Ini adalah pekabaran dari buku terakhir kitab suci, yaitu Wahyu. Saudaraku, dan itu juga merupakan pekabaran yang sangat mendesak, di mana pekabaran yang pertama kali digambarkan sebagai seorang malaikat yang terbang dengan cepat di tengah-tengah langit yang memiliki Injil kekal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari Minggu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini kami dapat lebih mengetahui bahwa kitab Wahyu adalah merupakan Injil yang kekal.
Terpuji nama Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.